Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang ojol budak ya. Jadi kayak ada demo dari, terutama ini dari Gojek ya. Dia bikin spanduk, "Kami driver bukan sapi perah. Kami menolak keras kebijakan One Day No Beat." Ya, di sini kita bisa tahu ya kalau eh, pilihan menjadi ojol ya, sebenarnya nggak bahas Gojek aja, pilihan menjadi ojol ini emang cara cepat dapat duit gitu, cara cepat dapat duit cepat gitu, cara cepat dapat duit cepat gitu. Nah di sini emang menggiurkan sekali ya, jadi orang ini akan berbondong-bondong untuk jadi ojol karena emang aplikasi bunyi dapat duit, apa antar orang atau antar barang makanan dapat duit seperti itu. Mikirnya kan, kalau gua setiap hari orderannya banyak, ya solusi keuangan gue selesai gitu. Nah di sini harus dipahami ini karena terlalu mudah ya, terlalu mudah sebenarnya, meskipun nggak mudah juga untuk jadi ojol ya, harus nyiapin segala macam ya, motor, terus surat-suratnya, terus juga harus beli seragam dan lain-lain. Kadang pakai modal dulu gitu. Nah di sini yang jadi pembahasan ini adalah, ya saat segala sesuatunya itu terlalu mudah, makanya statement bilang kalau segala sesuatu ini akan, entah bisnisnya ini terlalu gampang, apa sih, bikin sistemnya terlalu tipis atau terlalu mudah gitu, jadinya akan mengalami kayak semacam persaingan yang berlebihan ya. Di sini ojol kita tahu lah, semakin banyak ojolnya, logikanya ya semakin banyak ojolnya. Misalnya kayak tadinya orang itu kerja, dipecat, dia jadi ojol. Yang seharusnya sebelumnya kerja, dia ke kantor tempat kerjanya atau ke tempat kerjanya naik ojol, sekarang malah dia jadi ojol gitu. Jadi pengguna, istilahnya pekerjanya berkurang, ojolnya semakin semakin berlipat ganda. Nah, sampai keputusan kayak one day no beat kan artinya lebih banyak ojolnya dibanding penumpangnya gitu. Penumpang kan udah dihitung rata-rata ya sama aplikasi. Kalau misalnya sehari ini misalnya 100 gitu dan ojolnya ini 1000, ya mau gak mau peraturannya ya ada yang dikorbankan, makanya muncul peraturan one day one beat. Nggak bisa juga eh, penumpangnya 100, ojolnya 1000, ya terus yang 1000 itu dapat job semua gitu loh. Dapat job satu aja udah untung kalau misalnya 100 berbanding 1000 ya. Cuma permasalahannya adalah mereka kan nggak mau tahu gitu. Maunya kan dapat order terus, jadi hariannya ada terus. Nah, di sini seharusnya sebelum sebelum memilih profesi ojol itu harus paham resikonya. Resikonya apa ya? Ya tadi, pertama emang terlalu mudah persaingannya ya. Persaingannya terlalu mudah, di jangka menengah, jangka panjangnya ini akan menghadapi ya semacam kayak gini, peraturan yang bikin nggak enak seperti itu. Juga masalah harga, karena persaingan ojol muncul lagi, makanya dia akhirnya mau nggak mau perang harga. Saingannya turun harga, ya dia mau perang harga deh. Kalau dia nggak turun harga, ya otomatis orang akan kesaingannya. Yang di sini kalau nggak ada orderan lagi, semakin sepi lagi, perusahaan ojolnya ya bingung gitu loh. Nah di sini ya Sirtiman uh, udah paham ini gitu dan mencoba cari solusi ya. Ya model kayak saudara-saudara Sirtiman, teman Sirtiman yang pada sarjana jadi ojol semua gitu. Ini kan gimana sih ya? Logikanya ini, mereka ini
nggak istilahnya ya otak sarjananya nggak dipakai gitu. Kalau cuma ojol kan ya emang cuma nyetir doang, nyetir motor gitu. Nah di sini apa apa mereka nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih lebih bagus lagi, istilahnya menghindari persaingan ini ya, menghindari persaingan, cari duitnya itu menghindari persaingan gitu. Kalau udah tahu di situ rame dan bakal lebih rame lagi, kenapa nggak persiapin gitu. Namanya sarjana seharusnya kan dia udah belajar manajemen, perencanaan, terus gimana umpan baliknya kalau misalnya ya dia pilihan keputusannya itu misalnya kurang, ya apalah, hasilnya kurang memuaskan, kenyataan menyimpang. Jadi seharusnya ya mereka tuh paham ya, terutama yang istilahnya yang berpendidikan ya, kayak atau berskill gitu. Kadang dia punya skill ya, kayak dia jago main gitar, dia bisa ngajarin kursus, dia bikin band, dia bisa cover lagu, banyak cara gitu. Kenapa milihnya tuh ojol gitu loh. Sedangkan dia ojol sendiri ya dia tahu resikonya nanti masa depannya bakal ada banyak persaingan, harga diturunin, peraturan beatnya pending sehari, mungkin pending 3 hari. Kalau misalnya pengguna ojolnya semakin banyak ya pending sampai 1 minggu gitu. Ya ini kan seharusnya logikanya tuh masuk kalau orang apa ya. Cuma kalau ngelihat aduh butuh duit cepat, pepet, alasan kayak gitu, ya ini siap dengan resiko yang kayak gini gitu. Resiko ya merasa diperbudak. Sebenarnya bukan merasa diperbudak ya, itu pilihan hidup gitu. Kalau kalian nggak mau diperbudak, ya udah ganti profesi aja. Kalau misalnya udah susah, udah sayang gitu, pernah mengalami apa kenangan-kenangan selama ojol. Ya makanya di sini Sirtiman ya mencoba ya membantu ya untuk orang-orang yang belum nggak mau move on dari ojol gitu. Istilahnya untuk kedepannya semakin keras ya, semakin berdarah-darah persaingan dapat duitnya gitu. Dan ya disarankan ya juga kalian jangan maksain ya kalau jadi ojol kondisinya kayak gitu. Coba cari solusi tambahan keuangan, cara pindah, nggak usah ya cara pindah ya, biar gimana juga ojol itu freelance ya. Freelance ini kan ya ya gimana ya, dapat job juga udah nggak mudah gitu sekarang, ada persaingan yang berat. Nah di sini gimana caranya kalian ini bisa keluar dari zona freelance ya, karena dengan zona freelance ini ya keterbatasan, lipat ganda duitnya susah, terus masalah ya pasif income-nya juga nggak ada gitu. Nah di sini sebenarnya Sirteman membuat suatu produk ya, untuk membuat satu produk ya untuk solusi itu ya. Namanya ya dari seri Merojol series ini, judulnya Ojol Cuan Sukses. Karena ini versi gratis, kalian bisa download nggak usah bayar gitu. Tapi di sini ini membuka jalan agar ojol ini dia punya ibaratnya sumber pendapatan tambahan yang baru gitu. Kalau mereka masih maksain di zona istilahnya zona freelance aja, ya itu bakal bakal susah gitu. Seteman juga apa perkirain bakal susah, semakin banyak ojol sehari. Mungkin satu kantornya udah ratusan orang daftar, begitu juga ya kalau 5 tahun sehari udah ratusan orang, 5 tahun ya persaingannya bakalan sengit. Belum ada lagi yang ojol-ojol yang warna-warni pada keluar baru gitu, kuning, merah, abu-abu, hitam. Nah jadinya ya muncullah ini solusi ojol cuan sukses. Ini untuk istilahnya menambah ya, ngurang-ngurangin beban ya, menambah pendapatan yang ojol tapi dari online gitu. Ini mengoptimalkan penghasilan online ya.
Ya jadi di sini ya memang membuka jalan ya. Pertama ya tips jualan online, panduan lengkap perjualan produk yang diminati oleh komunitas pengemudi ojol. Ya karena pengemudi ojol ini punya komunitas, ya kita bisa cari tambahan sumber pendapatan di situ. Kayak gimana? Kayak jual yang paling yang penting lah kayak holder handphone, rata-rata kan holder handphone ini ya, ya biasanya karena banyak pakai yang murah-murah ya cepat rusak, kadang harus ganti baru seperti itu. Kita sediain, kita mau jual secara affiliate bisa atau secara ya kalau mau jual jadi nyetok barang ya bisa gitu. Strategi affiliate marketing ya langkah-langkah mempromosikan tautan affiliate secara efektif. Ya, strategi affiliate marketing ini bisa menggunakan ini ya kayak sosmed dan juga ada sales sistemnya gitu. Jadi nggak cuma jualan di sosmed nggak kayak gitu. Kita di sini Sirteman bikin formatnya yang istilahnya elegan. Nah kita tampilin ya tampilin konten-konten yang berfaedah ya tips-tips ya, ya diseling dengan konten-konten harian juga gitu. Seperti biasa ya, misalnya konten-konten kejadian sehari-hari ditambah konten-konten tips untuk ya pokoknya sukses ojol gitu. Dan di sini ya yang jelas ada kisah inspiratif ya. Di sini ada Sirtiman yang berdasarkan ada teman-teman Sirtiman yang tadinya mungkin kerja jadi ojol, yang sarjana jadi ojol, saudara juga. Jadi Sirtiman dapat ini ya masukan ya, studi kasus masukan. Sebenarnya di sini ya contohnya kayak kemarin saudara Sirtiman ojol datang ya, dia nganterin apa ya barang cuma jepitan gitu. Kadang ojol kan jadi mikir, ini orang jual jepitan kecil aja ordernya pakai ojol gitu. Nah kan permasalahannya adalah kenapa kenapa nggak jualan jepitan aja gitu. Jepitan ini kan istilahnya bisa belinya mudah lah, tadi asam kak kalau di Jakarta ya. Dan ya ini bisa menjadi apa ya solusi untuk mulai bisnis gitu, pelan-pelan dicoba, modalnya juga nggak banyak kalau jualan yang berupa aksesoris seperti itu. Cuma masih sirtiman tambahin lagi jangan jepitan sekalian aja itu holder HP, jadinya lebih laku lagi seperti itu. Nah di sini sebenarnya kayak muncul ide orang jual jepitan aja di online ini ada yang order gitu. Jadinya kan sini semacam awareness mulai muncul, mulai membuka pikiran gitu. Oh kalau jualan online itu ternyata ya bisa sukses ya, entah itu jualannya apapun ya, kayak jepitan, kayak yang ya pokoknya apa aja makanan jepitan tuh. Nah ini udah tanda-tanda, sebenarnya kayak tanda kayak dia tuh disuruh untuk dikasih apa disuruh ya dikasih untuk mencoba ya mencoba bisnis gitu. Kayak dia ngeliat tapi dia mulai awareness ya atau sadar oh sebenarnya itu panggilan ya panggilan kalau istilahnya mungkin alam sadarnya bilang bisnis lo udah waktunya gitu karena kalau nggak bisnis ya ya bakal susah lah seperti itu makanya dikasih istilahnya entah itu boleh dibilang kejadian ya adegan atau kejadian kayak gitu yang dia sadar kalau dengan apa sih jualan yang dipikir nggak kepikiran itu jualan yang murah-murah yang barangnya juga itu tapi orang beli gitu orang beli dan orang pakai ojol. Nah di sini kan kenapa nggak cobain jualan aja cari barang apa kayak itu dia aja murah laku gitu kenapa kalian nggak mau nyoba gitu di sini kan pertanyaannya kan gitu kalau istilah bakat nggak bakat masa jualan ini aja nggak laku sih jualan aksesoris jualan jepitan aja nggak laku gitu jepitan kan nggak memerlukan bakat ini cuma istilahnya kan ya, pajang di lapak udah gitu loh cewek-cewek langsung beli apa ABG ABG atau
Ya pokoknya seperti itu ya, namanya kayak jepitan atau apa, ikat rambut kayak gitu kan ibu-ibu perlu pakai gitu. Jadi gak usah mikir yang macem-macem. Kadang ibu-ibu ya nyaman belanja di, udah pakai ojol aja diantar lah gitu. Ada diskon segala macem tuh. Nah itu kan menjadi apa ya? Menjadi eh, panggilan gitu, panggilan agar mencoba sumber pendapatan lain. Makanya di sini di ojol cuan sukses ini ya Sirtiman mencoba ya nggak cuma sekedar jualan barang doang, tapi lebih ke arah passive income. Jadi masa depannya itu nanti lebih ya lebih nyaman, lebih apa sih? Ya istilahnya lebih enggak, hidupnya tuh lebih nggak terlalu berat ya. Karena dengan istilahnya nyetel passive income di masa depan ini ya minimal udah kayak dapat uang pensiun lah, seperti itu, dapat duit terus meskipun kita nggak, ya nggak namanya pasif ya, nggak ngapa-ngapain, kita ngelakuin hal yang biasa aja, ojol atau ya biasa aja, cuma karena udah di setel passive income-nya ya ini yang jadi apa ya, yang jadi solusi gitu. Di sini Sirtiman contohin lah, Sirtiman sendiri juga nyetel ya passive income gitu, cuma di produk yang ini. Nah produk yang ini nih, jadi Sirtiman ini nyetel passive income di produk yang ini dan hasilnya bisa dilihat ya di. Nah di sini akan ada jualan terus, jualan ada terus, jam 6 pagi nih jualan ada terus, bukti passive income. Mungkin Sirtiman nanti akan bikin video lagi tentang bukti passive income. Yang jelas ini bukti ya kalau jualan ini passive income. Sirtiman nggak ngapa-ngapain, tadi pagi juga jam 6 mungkin belum bangun ya, tapi ada jualan masuk seperti itu ya. Inilah kalau misalnya berani nerima ya udah ada panggilan hati ya, berani terima tantangan lagi ya, jangan cuma ngandalin ojol doang gitu, kalau bisa cari sumber pendapatan baru gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai itu ya kejadiannya jadi parah gitu, kayak udah apa, peraturannya udah ya udah nyekek banget deh gitu, orderan nggak dapet, terus ngapain juga gitu, cari duit tambah susah. Nah disinilah mulai harus ada istilahnya berani ngambil langkah ya, keluar zona nyaman seperti ini itu. Jadi untuk yang mau coba download ya silahkan ya, di nanti linknya dikasih di bawah deh, di deskripsi, dicek linknya, nanti Setiman kasih ini linknya. Oke guys, kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar juga jempolnya. Semoga ini bisa jadi solusi ya untuk para ojol yang lagi galau, gabut. Sampai jumpa, goodbye.